Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kio Learning Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum 2 Newton. Untuk bunyi hukum 2 Newton itu sendiri adalah percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya atau pada benda itu dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Ya, maksudnya berbanding lurus dan berbanding terbalik adalah tergantung dari rumusnya. Untuk rumusnya itu sendiri, sigma F sama dengan M dikalikan dengan A, di mana F sama dengan gaya, kemudian satuannya adalah Newton, kemudian M adalah massa, satuan internasional adalah kilogram, dan ini juga satuan internasional adalah Newton. Kemudian A sama dengan percepatan, atau satuan internasionalnya adalah meter per second kuadrat. Ya, jadi sigma F sama dengan M kali A itu adalah hukum Newton kedua atau hukum 2 Newton. Seperti itu. Ya. Jadi percepatan suatu benda itu berbanding lurus dengan gaya total. Ya, jadi bisa saya jabarkan di sini. Sigma F per M sama dengan A. Jadi percepatan ya berbanding lurus dengan gaya. Kemudian percepatan itu berbanding terbalik terhadap massa, seperti itu. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Total gaya itu berbanding lurus, simbolnya seperti ini dengan percepatan. Kemudian percepatan itu berbanding terbalik dengan massa, ya, berbanding terbalik. Yang membedakannya adalah 1 per M, seperti itu. Ya, tapi untuk tandanya sama. Begitu. Oke, sampai sini saya rasa cukup mudah. Mari kita lanjut ke contoh di kehidupan sehari-hari untuk hukum 2 Newton. Yaitu, yang pertama, mobil yang memiliki muatan massa lebih sedikit akan mengalami percepatan yang besar. Jadi mobilnya itu cenderung lebih ringan karena massanya sedikit. Sedangkan untuk mobil yang besar, walaupun dia memiliki massa yang sedikit muatannya, maka dia akan memiliki percepatan yang besar juga. Ya. Kemudian yang kedua, orang mendorong meja yang memiliki massa kecil. Kemudian dia juga memiliki percepatan yang lebih besar. Ya, jadi ketika kita mendorong sebuah benda yang bermassa kecil atau ringan, maka percepatan yang ditimbulkan akan semakin besar. Begitu. Bagaimana kalau kita mendorong benda yang massanya berat? Maka percepatan yang ditimbulkan ketika kita mendorong benda itu akan semakin kecil. Ya, sesuai dengan hukum 2 Newton. Jika massanya itu kecil, maka percepatannya besar. Jika massanya itu besar, maka percepatannya akan kecil. Seperti itu. Oke. Contoh di kehidupan sehari-hari yang ketiga adalah badak besar mendorong badak kecil, ya, sehingga badak kecil itu terpental. Ya, karena badak besar memiliki massa yang besar, sehingga dia bisa mendorong badak kecil yang memiliki massa yang lebih kecil darinya, sehingga dia juga akan terpental, seperti itu. Oke, sebagai contoh rumusnya, saya memiliki contoh kasus. Di sini ada sebuah bola besi yang diletakkan di lantai yang datar dan tidak licin, ya. Kemudian bola besi itu memiliki massa 2 kg atau M sama dengan 2 kg.
ya. Kemudian percepatan yang diinginkan agar bola besi itu bisa bergerak adalah 10 meter per second kuadrat. Maka pertanyaannya adalah berapakah gayanya? Dengan menggunakan rumus hukum 2 Newton ini, kita tinggal submit ya. F sama dengan M dikalikan dengan A, di mana M di sini adalah 2 kg dikalikan dengan A itu adalah percepatannya, yaitu 10. Maka gayanya adalah 20 Newton. Seperti itu. Ya, saya rasa cukup mudah untuk soal hukum 2 Newton ini. Ya. Jadi kalau misalnya di soal ada pertanyaan bagaimana cara mencari percepatan, ya. Bagaimana cara mencari massa dengan rumus ini? Jadi tinggal kita balik-balik saja rumusnya, ya. Jadi kita tulis lagi rumusnya. F sama dengan M dikalikan dengan A, ya. Maka jika ingin mencari A atau mencari percepatan, sama dengan F-nya tetap di sini, M-nya akan pindah ke bawah, di sebelahnya. Kemudian bagaimana cara mencari M? Kita beracuan dengan rumus yang paling atas, ya. M sama dengan M-nya tetap di sini, kemudian A-nya pindah ke bawah F, jadi F per A, gitu. Ya, kalau misalnya kita ingin lebih mudah menghafal, maka kita bisa menggunakan triangle, ya. Triangle-nya seperti ini, triangle atau segitiga ya teman-teman. Jadi yang paling atas adalah F, yang paling bawah adalah M dikalikan dengan A, begini ya. Jadi dengan menggunakan segitiga ini mungkin lebih bisa membantu kalian dalam menghafalkan rumus ini. Semisal, bagaimana cara mencari F? Berarti F kita tutup seperti ini, ya. F dicari, maka F sama dengan M dikalikan dengan A. Bagaimana cara mencari A? A-nya ditutup seperti ini, ya. A sama dengan F dibagi dengan M, atas dibagi dengan bawah. Bagaimana cara mencari M? M sama dengan F dibagi dengan A. Begitu teman-teman. Oke, saya rasa cukup mudah untuk hukum 2 Newton. Dan ini adalah hukum yang basic yang saya jelaskan. Oke, semoga kalian memahami dengan baik. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.